Hai semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Kita perhatikan bahwa kasus Brigadir Joshua ini semakin lama semakin mendapati banyak kesulitan, terutama untuk menuju ke proses persidangan. Seperti kita tahu, seluruh berkas dari kelima tersangka itu sudah dikembalikan lagi ke penyidik oleh kejaksaan karena dinilai berkas-berkasnya belum lengkap. Artinya kalau belum lengkap, ada 5 alat bukti yang dinilai belum begitu kuat. Misalkan ada saja mungkin alat bukti yang dinilai tidak berhubungan dengan statement ataupun juga ada beberapa barang bukti yang tidak begitu kuat. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari salah satu tim kuasa hukum Brigadir Joshua, yaitu adalah Kamarudin Simanjuntak, ada banyak media massa yang sudah membahas mengenai kenapa kok Kamarudin Simanjuntak seminggu terakhir ini jarang tampil di media massa untuk memberikan keterangan berbagai macam hal. Sepertinya Kamarudin Simanjuntak ini sudah mempersiapkan sesuatu hal dan dia juga tahu bahwa sekarang di tahapan-tahapan sekarang ini sepertinya perlawanan yang dilakukan tidak hanya melulu membutuhkan pendapat ataupun juga people power, kekuatan sosial media, tetapi juga ada hal-hal yang berhubungan dengan alat bukti. Kita akan bahas keterangan terbaru dari Kamarudin Simanjuntak ini, tetapi sebelum aku bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa aku ingatkan, please subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 28,4% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Mudah-mudahan yang lain bersedia untuk pencet tombol subscribe karena itu adalah support nyata kalian untuk aku terus kawal kasus ini hingga tuntas. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama, di mana kabarnya Kamarudin Simanjuntak, karena sudah hampir semingguan lebih aku perhatikan tidak ada keterangan beliau ya di media massa. Nah ini sudah menjawab pertanyaannya lewat akun Facebook pribadinya. Ini foto bersama ibu dari Brigadir Joshua dengan tanda jempol seperti ini. Kata-katanya sih seperti ini ya, Kamarudin Hendra Simanjuntak. Banyak netizen bertanya tentang kemana PH pergi pasca diusir oleh Dirpitidum Polri ketika rekonstruksi di rumah Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Jawabannya, PH ada di Provinsi Jambi, melakukan banyak pekerjaan berupa fungsi advokasi dan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan, sekalian bertemu dan berfoto dengan para netizen yang budiman. Oh, artinya ada pekerjaan juga yang harus dijalani di Jambi. Karena memang kita ketahui bahwa Kamarudin Simanjuntak ini bukanlah kalangan dari elit ya, kalangan yang orang kaya raya. Dia juga harus bekerja untuk menyambung hidupnya, karena kita tahu juga teman-teman bahwa untuk biaya dari kuasa hukum Brigadir Joshua itu tidak memungut biaya sedikit pun ya. Artinya untuk segala operasional itu ditanggung oleh pribadi yang aku sangat apresiasi luar biasa sekali teman-teman. Dan terlepas dari perjuangan yang sudah dilakukan ini, menurut aku juga Kamarudin Simanjuntak sedang mempersiapkan sebuah terobosan baru ya untuk membawa kasus dari Brigadir Joshua 5 tersangka agar berkasnya segera dilimpahkan ke pengadilan. Karena misalnya kalau aku cek keterangan dari Desmond Junadi, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, ini juga memberikan dukungan kepada keputusan penyidik yang tidak melakukan penahanan kepada Putri Chandrawati. Statementnya misalkan dari Kompas.com ini begini teman-teman. Dalam pertimbangan anak, untuk kepentingan anak, saya pikir saya setuju saja untuk tidak ditahan. Toh tidak melarikan diri juga, kan paling tragis bagi kita kalau anak ikut dalam tahanan kan. Saya melihat unsur kemanusiaan yang nggak apa-apa menurut saya. Oke, ada bagian yang aku setuju dan tidak aku setuju. Bagian aku setuju kalau untuk kemanusiaan yes, terus juga tidak melarikan diri juga yes, tapi salah satu hal kenapa seorang tersangka itu harus dilakukan penahanan karena kemungkinan ada dugaan melakukan ya pelanggaran-pelanggaran ataupun juga menghilangkan barang bukti yang menuju ke alat bukti. Misalnya begini teman-teman, Susi adalah asisten rumah tangga dari Putri Chandrawati yang beberapa hari terakhir ini cukup mendapat perhatian dari masyarakat karena memang Susi ini menjadi salah satu saksi mahkota ya dalam kasus ini dan dia pun satu-satunya yang tidak menjadi tersangka dalam kasus ini. Kalau seandainya Susi dan Putri Chandrawati masih dalam satu atap yang sama, masih berkomunikasi, kan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi dugaan-dugaan manipulasi doktrin-doktrin yang dilakukan oleh Putri Chandrawati ke Susi tersebut. Tapi kalau untuk yang lain karena sudah tidak bisa ketemu, mungkin peluangnya akan sangat kecil. Menurut aku juga sangat janggal. Kenapa kok Putri Chandrawati? Ya kita tahu sih ada 3 alasan kan ya.
apakah seorang tersangka harus ditahan atau tidak, apakah dia akan melarikan diri atau tidak. Yes, kita sudah bisa yakin lah 90% kayaknya nggak melarikan diri. Yang kedua adalah tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, ya, ataupun pelanggaran hukum yang lainnya kita nggak tahu, itu bisa possibility-nya masih cukup tinggi, ataupun juga merusak atau menghilangkan barang bukti, itu juga sangat tinggi sekali dengan sejarah yang kita sudah ketahui. Ada laporan palsu, Putri Chandrawati juga sudah mengakui bahwa laporannya yang pertama mengenai dugaan pelecehan di rumah dinas di Jakarta Selatan, ternyata itu adalah kebohongan semuanya, dan dia mengakui itu adalah perintah dari sang suaminya. Dengan background seperti itu kok juga nggak make sense ya. Apalagi juga kita nggak tahu nih, ada beberapa media massa yang mendiskusikan bahwa apakah anaknya Putri Chandrawati yang 1,5 tahun itu adalah anak kandung atau bukan? Well, bukan tentang anak kandung atau bukan, hubungannya adalah apakah Putri Chandrawati harus masih memberikan ASI atau tidak kalau itu bukan anak kandungnya. Kan artinya walaupun 1,5 tahun pasti sudah tidak ASI lagi dari dia, karena itu adalah bukan darah dagingnya. Konteksnya ke situ, bukan tentang hubungan seperti apanya. Nah, ini juga menjadi hal yang dikritisi sama Kamarudin Simanjuntak di sini. Katanya kalau alasan kemanusiaan, semuanya juga manusia, para tersangka, korban, semuanya juga manusia. Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa apa kabar nih perempuan-perempuan di luar sana yang hamil atau punya balita yang harus dipenjara, bahkan perkaranya juga perkara yang boleh dibilang lebih kecil dibandingkan Putri Chandrawati. Karena Putri Chandrawati itu perkaranya adalah pembunuhan berencana dengan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati, ataupun juga bisa hukuman seumur hidup, ataupun juga 20 tahun penjara. Kamarudin Simanjuntak mengatakan inilah apa jangan-jangan ya, aku bilangnya dugaan lah ya, walaupun si Kamarudin Simanjuntak bilangnya inilah persekongkolan Komisi 3 dengan Polri. Ini sepertinya Komisi 3 bukan wakil rakyat, tapi wakil PC Putri Chandrawati atau Verdi Sambo. Ya, ada hal yang wajar ya, pengacara mungkin kesal gitu dengan segala perjuangan yang telah dia lakukan, tetapi ke ujung-ujungnya seperti ini. Tetapi teman-teman, kalau aku lihat dari tren di media massa ya, Kamarudin Simanjuntak adalah salah satu orang yang mendapatkan banyak serangan sebenarnya. Serangannya ini nggak melulu dia mendapatkan serangan secara ancaman mungkin dari orang-orang yang mungkin selama ini tidak suka dengan dia, perilakunya, dan timnya membongkar kasus Brigadir Joshua, karena kita tidak bisa menutup mata ya bahwa orang ataupun juga tim yang membuat kasus ini menjadi jungkir balik dari awalnya, ya kita tahu kan ya, sudah ditetapkan sudah ditreatment gitu si Brigadir Joshua bersalah dengan kasus yang dugaan pelecehan di rumah dinas, kemudian itu terbantahkan, SP3 dicabut karena tidak menguatkan bukti-bukti di sana. Kemudian sekarang menjadikan ada 5 orang tersangka, itu kan menjadi terbalik 180 derajat. Ya, salah satu yang paling berperan penting menurut aku adalah dari Kamarudin Simanjuntak, tim kuasa hukumnya. Kita harus mengakui itu semua. Tim dari Kamarudin Simanjuntak juga menegaskan sebenarnya beberapa kali juga sudah ada kayak bujukan-bujukan kan ya untuk tidak terlalu keras. Ada juga bujukan yang didatangkan ke keluarga dari Brigadir Joshua gitu. Itu pun juga sudah diindahkan, dan aku sukanya adalah mereka ini walaupun berasal bukan dari kalangan orang kaya raya, tetapi mereka tidak mata duitan gitu teman-teman. Buktinya ya mereka tidak meminta sama sekali uang sepeser pun dari keluarga Brigadir Joshua. Ada tawaran-tawaran juga pun tidak diindahkan. Aku yakin pasti banyak sekali teman-teman. Tapi justru sekarang adalah lebih ke ancaman, karena kalau sudah ditawari nggak mau, ya kita coba mengancam gitu. Dugaannya adalah orang-orang yang nggak suka nih dengan perilaku mereka. Terus juga perkembangan terbaru mengenai hal yang lain adalah mengenai dari Bribka Riki ya, atau RR ya. Bribka Riki ini juga sangat unik teman-teman, karena dia sekarang sudah ingin mengatakan lewat pengacaranya bahwa ingin menjadi justice kolaborator gitu. Tapi dia mengatakan lewat pengacaranya dia nggak tahu bagaimana caranya menjadi JC, makanya dia nggak mendaftar. Itu adalah hal yang nggak make sense bagi aku pribadi. Karena pada saat dia ditangkap ya, ditahan begitu, pasti dia juga bisa berkomunikasi sebenarnya dengan para penyidik di sana. Bisa mengatakan saya mau dong jadi justice kolaborator dan sebagainya. Kalau alasannya dia mengatakan kenapa nggak waktu itu bareng sama Barade Eliezer, menurut aku ya alasannya karena mungkin waktu itu si Bribka RR
masih ada rasa keyakinan bahwa kasus ini akan bisa terselamatkan oleh nama besar seorang Ferdy Sambo. Tetapi dia melihat sekarang perkembangannya kayaknya agak kecil kemungkinan bahwa jangankan untuk menyelamatkan Bribka RR Ferdy Sambo, untuk menyelamatkan istrinya, menyelamatkan dirinya, juga butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Makanya sekarang lewat pengacaranya Bribka RR mengatakan dia siap menjadi justice kolaborator. Alasannya kenapa baru sekarang? Karena dia baru tahu bagaimana cara menghubungi dari untuk tim LPSK ya, dan menurut aku itu nggak make sense sama sekali karena dia bisa ikut sebenarnya dari awal, tetapi karena ada katanya juga dikatakan dari tim kuasa hukumnya Bribka RR itu masih menyimpan ketakutan luar biasa terhadap Ferdy Sambo. Well, apakah itu benar atau tidak, telat atau enggak, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan juga ya keterangan dari Bribka RR ini juga akan melengkapi alat-alat bukti teman-teman. Karena apa? Karena berkas kelima tersangka itu kan memang dikembalikan kembali ya ke penyidik dari tim kejaksaan, yang artinya memang ada hal-hal yang berhubungan dengan alat bukti yang belum kuat. Mudah-mudahan saat Bribka RR sudah menyatakan hal seperti ini bisa melengkapi alat-alat bukti dan nanti jaksa sudah berani dan juga siap dan yakin untuk membawanya ke persidangan nanti. So that's it yang bisa aku update mengenai kasus ini untuk topik mengenai Kamarudin Simanjuntak, tim dari kuasa hukum Brigadir Joshua yang harus kita apresiasi perjuangannya. Mereka tidak mendapatkan uang sepeser pun dari keluarga Brigadir Joshua begitu, tetapi dengan operasional yang pasti sangat tinggi sekali. Berbeda dengan boleh dibilang ya hal yang wajar juga ya dengan tim opositnya, misalnya adalah kuasa hukum dari Putri Chandrawati atau Ferdy Sambo. Aku yakin pasti mereka tidak mungkin gratis, dan itu juga hal yang wajar. Memang ini adalah sebuah profesi pekerjaan, tetapi adalah alangkah hal yang mulia begitu ketika seorang pengacara membela orang yang lemah gitu tanpa mengeluarkan, tanpa meminta uang sedikit pun. Itu juga apresiasi, dan sekali lagi nggak masalah juga pengacara mendapatkan uang banyak dari pekerjaannya karena itu adalah hal yang wajar juga. Tetapi kita mengapresiasi melihat konteksnya seperti apa. Kita berdoa semoga tim dari kuasa hukum Brigadir Joshua semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin ya. Karena kita nggak mau melihat kasus ini semakin lama nggak dibawa ke pengadilan, karena akan semakin menggerogoti rasa ketidakpercayaan kita terhadap Polri, walaupun sudah banyak kemajuan-kemajuan yang harus kita apresiasi juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.